Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tetap akan memberikan update terbaru, info-info mengenai dunia perkoinan, dunia perkriptoan di hari ini. Terutama saya akan membahas koin PP dan BTC. Memang di saat BTC lagi di atas, kena hantaman rudal Israel ya. Biasa yang mengacaukan market sebetulnya akan terjadi bullish, tapi biasanya yang namanya perang itu sifatnya hanya sementara dan nanti kuartal 4 masih ada 2 bulan. Kalau nggak bulan 11, bulan 12 maka akan terjadi bull run. Saya rasa jangan khawatir, jangan bingung. Memang biasa terjadi ondole anjlok tuh kalau perang, bikin ngehek aja market ya. Tetap sabar, tetap hold PP, tetap koin yang terbaik. Saya rasakan, saya sampaikan juga berita perperangan hari ini ya, biar dar wah banyak sekali. Iran siap balas serangan Israel. Waduh, betul-betul serangan Israel tampak kuat tapi tak mengenai infrastruktur utama Iran. Iran dan Israel dan Irak tutup wilayah udara setelah serangan. Wah, betul-betul perang dar dor ya. Jadi semua turun ya, sabar turun, paling kondisinya juga nggak begitu dalam ya, masih paling-paling hitungan 9%, 6% ya. Dalam kripto itu biasa turun 20%. Kemarin bukan perang ya, saham Nikkei jatuh aja PP turun sampai 30%, Bitcoin sampai 800 juta. Aman ya. Langsung saya akan bahas mengenai PP-an. PP pertahankan dukungan utama saat bullish mengincar potensi rally yang menembus batas. Wah, menembus batas sebetulnya kalau nggak kena si rudalnya Israel. Betul-betul Benyamin S, bukan Benyamin S, apa sih Benyamin. Mantap jaya. PP ini diposting kemarin tanggal 25 Oktober, berita yang terbaru ya dari PP, yang mana tanggal pas hari Jumat kemarin 25 Oktober 2024 di pasar mata uang kripto meme coin telah meningkat pesat ya. Pesat karena BTC mendekati 59k. Mengikuti tren ini meme coin terbesar ketiga. Wow, saya bilang apa, meme coin terbesar ketiga tahun 2025 akan menggeser kedudukan Doge dan Shiba menjadi koin terbesar di dunia meme coin. Kalau koin terbesar di dunia tidak mungkin naik 10 kali lipat, ratusan kali lipat bisa terjadi kalau Martini borong ya. Telah menunjukkan tanda-tanda positif dan saat ini diperdagangkan pada 0097 kemarin. Saat ini turun di 008 tapi akan mendekati 0097. Ini di tengah sentimen bullish ini, analis kripto Jonathan Center telah menyoroti potensi kenaikan PP yang token tersebut bangkit kembali dari kubur. Bukan dari kubur, dari zona support utama. Mari selami analisa teknis terperinci untuk memahami apakah PP siap untuk pergerakan harga yang signifikan. Jelas, wah ini yang perlu kita andalkan adalah formasi segitiga simetris. Itu pernah diramal sama Ali Martin 1060% pada waktu Ali Martin ya, pada waktu itu, kemudian naiknya malah 1500%. Mantap jaya. Ini terjadi lagi formasi segitiga kuda-kuda, segitiga simetris. Grafik tersebut menunjukkan bahwa PP saat ini diperdagangkan dalam pola segitiga simetris, formasi teknis umum yang seringkali mengarah pada penembusan kedua arah. Pola segitiga ini dicirikan oleh serangkaian titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih tinggi yang menciptakan rentang harga yang menyempit. Garis resistensi menurun telah membatasi pergerakan naik PP untuk beberapa waktu. Sekarang harga telah menembus dukungan kuat pada garis support, menaik. Ada potensi yang berkembang untuk penebusan ke atas, terbang tinggi. Waduh, kalau dilihat dari gambarnya memang segitiga simetris ini udah mulai mengerucut menyempit, tahu-tahu ngaceng ke atas, cerot. Wah, cuan besar ya. Jadi level penting yang perlu diperhatikan di zona dukungan bla. Pokoknya poin bagus, nggak perlu diragukan lagi. Kalau kita lihat di perdagangannya juga sudah mulai candle panjangnya ngoler nih, mulai penyerokan ya, di TKO tuh mulai rame tuh, dar hijau. Yang penting koin PP koin terbaik, tidak mungkin tidak baik. Kalau koin terbaik ya jelas nanti akan cuan
gede, dan dilihat dari Bitcoin dominan juga masih memble ya, 59 masih tinggi, makanya altcoin tergencet ya. Tapi ya sabar saja, pada waktunya juga terbang, waktunya juga sudah nggak panjang lagi, tinggal bulan 12 sama bulan 11 sudah mepet, mana mungkin nggak terbang. Mau perang urusan nanti perang, yang penting koin PP terbang, gitu aja. Saya nggak menyarankan kalian masuk PP ya, semua risiko masing-masing, dan tentunya riset mandiri akan lebih baik ya, karena di dalam bermain kripto itu penuh dengan risiko tinggi, bisa cuan mendadak kayak tahu bulat, bisa kere jengking tiba-tiba dalam sekejap. Hati-hati, saya juga udah merasakan begitu ya. Kita akan lihat bersama di CMC-nya yang namanya koin PP, nggak perlu diragukan, walaupun ada pergolakan perang juga lama-lama bomnya habis ya, buat nggak jadi perang kembali. Yang Bitcoin aja sudah mulai nanjak kembali ke 0,23% di harga 1 miliar 50 juta. Kemudian ETH di 38 ya, ETH ini yang akan membawa dampak signifikan untuk altcoin, karena induknya altcoin itu adalah ETH, karena memang banyak koin-koin yang ada di jaringan ETH. ETH berapa harganya? Bisa 100 juta. Bitcoin berapa harganya? Bisa 1,5 juta di akhir tahun ini, dan 3 miliar di tahun 2025. Ya, kalau Anda mau masuk silakan Solana ya, risiko sendiri. Ini katanya koin berbasis DEX ya, berbasis DeFi yang sama PP, yang katanya akan naik sampai 100 kali lipat. Mudah-mudahan terjadi, karena di dalam histori rekam jejaknya sejarah, ketika meme koin terbang tinggi yang memang teratas, terbesar di dunia, seperti Shiba naik 7,3 juta %, Doge juga naiknya nggak ngotak. Nah, ini terjadi yang ketiga, nggak lain nggak bukan di PP. Dihitung dari market cap-nya dan rankingnya, yang terbagus koin tetap yang terbaik di antara koin meme yang terbaik tetap masih ada di PP. Ya, dengan mana koin PP ini yang tadi sempat terlempar di urutan 25, sekarang sudah kembali normal lagi, lancar jaya di urutan 24, sekali loncat nggak ngotak, nggak usah bingung. Yang namanya PP, ranking 130 aja tiba-tiba ke 18 top CMC, menghantam ratusan ranking ya, apalagi ini nanti satu kali goyang langsung jadi top 6 CMC. Apakah harganya nggak 10 rupiah? Bisa jadi ini kripto, memang kripto di tahun 2021 yang menjadi hipnya Shiba naiknya juga jutaan %. Ya, ini sekarang hipnya koin PP, ini koinnya icon internet emat pure, semua mengenal di sini, holdernya masih sedikit. Ini nanti kalau sudah harga 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, bukan malah sepi, makin geten ingin masuk, takut ketinggalan cuan, kan biasanya begitu. Memang kejadiannya begitu, pola FOMO itu sudah melekat mendarah daging dalam kripto. Koin makin hancur makin ditinggalkan investornya, koin makin ngaceng makin naik makin dikejar. Itu sudah fakta, nggak bisa diganggu gugat lagi. Kalau PP nanti sudah ATH baru akan terjadi pada PP, bukan pada Shiba, karena PP kan ATH-nya kan kecil, cuma 0,2, sekarang 0,14 ya. Kalau Shiba kan 1,3 rupiah, sekarang harganya 0,2 ya, ATH-nya PP doang. Yang ngapain kita ragukan koin PP? Hati-hati dalam main-main koin-koin yang asal-asalan. Kalau ini koin PP juga mengalahkan daripada real project seperti Bitasor, Internet ICP, Monero, banyak sekali kalau saya sebutkan tiap hari mumet juga saya. Render aja bisa ke obok-obok, Dogeweb ke obok-obok, Immutable, IME obok-obok, obok-obok, PP juga diobok-obok sama PP. Ya, kabar aja terkobok-kobok. Ya, kita lihat dulu koin-koin kobongan turunnya 11%. Ini masa hipnya sudah berlalu. Ya, kalau saya ngasih untuk kalian koin yang real project, market cap-nya masih kecil, harganya masih murah, masuk di Jupiter. Ini 1 minggu aja 12%. Mana yang ada hubungannya dengan Solana? Solana kan lagi maju, bukan giginya yang maju. Contohnya koin yang sudah dibuang nggak laku, ibaratnya HNT, tapi notnya dipakai sama Solana, kemudian terbanglah HNT dari harga 18.000 saya review, sekarang udah 110.000
ya kan notnya dipakai sama Sol. Kemudian pernah hancur pakai swap, ya di FAT ketika BNB hancur diangkat lagi sama Binance karena itu dipakai laku ya, jadi decknya untuk koin BNB, seperti juga Uniswap jadi decknya ETH. Nah ini terjadi decknya Jupiter ini buat Sol. Pada waktunya mumpung harganya 14.000, kemarin sempat 7.000 waktu airdrop turun itu awal-awal saya suruh masuk pada ketakutan. Padahal waktu 7.000 itu masuk, jangan kemarin waktu 20.000 pas listing itu kemudian naik 80.000 airdrop turun, hancurlah harga 7.000, sudah saya suruh masuk di 7.000, tapi anehnya ketika turun pada kabur. Kita harus bisa memahami koin Jupiter ini bukan koin yang micin, dia punya real project decknya daripada Solana. Makanya kalau mau masuk di sini boleh untuk long invest. Lah kalau Ploki kemarin 3 rupiah, sekarang hancur kan 16%. Koin yang pam-paman itu biasanya nggak akan lama ya, karena ketika dia sudah cabut, yang koin akan dipam itu kan mana kita tahu. Umpamanya 10 koin yang dipam ya, mereka punya pasukan pam, tahu-tahu ngepam, Anda masuk ya, mereka udah TP bareng-bareng, nggak akan bangkit lagi, dia nggak akan masuk lagi, Anda di situ yang jadi holder sangkut. Begitu harus paham, saya jelaskan segamblang-gamblangnya ya. Kalau ini si Plok itu depnya memang suka pam pimpom. Nah ini helium 110 sekarang 108, hanya turun 1% saja karena ini dipakai Solana. Ininya notnya ya masih coba koin TIA sekarang lempese ya, Theta juga celkadul, WLT hancur, Mantra modar ya. Ya gimana, AAW juga longsor semua turun gara-gara turunnya si Bunyamin ini. Makanya hati-hati kalau koin-koin baru yang belum jelas juntrungannya, market kecil itu bahaya. Kalau PP yang masih terbaik di antara koin-koin yang lain kok, yang lain aja rankingnya 66, ini ada si ENA. Ya Enah, koin Enah ya, sampai cuma market capnya nggak ada apa-apanya dengan PP. Kalau PP ya ini lihat Algorand cuma 1.000 rupiah itu piye, tempo hari harganya sampai 43.000. Makanya koin-koin yang sudah hipnya hilang dan ditinggalkan investor, hati-hati. Onde-onde nih, Ondo ya juga longsor ya, ancur-ancuran. Makanya Ondo punya BlackRock apaan ini, berbasis finance ya, ini malah utangnya banyak. Ini BlackRock itu kan penyedia keuangan ya, memang dia finansi ya. Kemudian si Ondo pinjem atas nama katanya koin BlackRock, ya nggak bisa, ngokrok jadinya ya. Sekarang udah 13% KO. Makanya hati-hati, MKR juga sekarang membeli koin itu, ada yang koin pam-paman ini dari dulu bam-bam ternyata ya turun juga. Lido malah yang ngeri lagi nih, Popcat, toket bukan toket ya, Popcat ya. Market capnya kecil begini tahu-tahu dipam tinggi, suatu saat dibanting kayak koin ngogrok dulu, sogrok ya, koin grok. Hati-hati, cari koin tuh yang meme koin satu aja yang terbaik di antara koin yang lain. Ketika bull market di tahun lalu emangnya 10 koin micin naik semua? Kagak, paling satu koin ya. Kalau satu koin yang terbaik sekarang ada di PP, ngapain cari yang lain? Mau bonyok Anda long invest, mereka hanya untuk scalping aja, Anda ditikam ya. Koin Jasmine modal juga, Jasmine ya. Makanya jangan asal sembarangan nih. BitTorrent bener-bener kontol konyot ini. Pada waktu itu saya masuk 80.000 kok, 80 rupiah katanya, mau harga 1.000 malah harganya nggak sampai 1 rupiah. Sontol konyot bener, ondolean dulu koin-koin apaan. Makanya hati-hati dalam bermain kripto. Katanya terkenal hebat koin core ya, Gate apaan, PP terbaik, PP galah aja harganya 300 perak dari 10.000, dari 12.000 apaan. Hati-hati, banyak koin yang mencret. Muk tuh waktu saya lip tuh, muk apaan. Sekarang juga habis ya, tenggelam ringnya 94, tinggal scamnya saja ya. Ordiwo di jaringan blockchainnya BTC ya, mantap pokoknya. Yang di BRC jaringan BTC Ordi jadi gila, harganya 1 juta lebih. Pada masuk sekarang, pada nyungsep begini piye. Jangan percaya, cari koin yang bagus, dedengkotnya udah BTC, ETH, BNB, Solana, itu udah
Polkadot atau apa link ya yang bagus-bagus di top. Saya mesti 10 aja udah masuk di situ. Meme coin cukup satu aja PP. Itu pandangan saya nggak ngajak-ngajak, semua tergantung Anda. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin cukup sekian, sudah banyak ngoceh ya, udah 15 menit, udah capek ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP dan PP.